Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Ekonomi Manajerial. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Siti Badiatunisa sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Siti Meisaro sebagai pemateri. Ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ekonomi merupakan suatu masalah dalam kehidupan dan selalu menjadi perbincangan masyarakat. Ekonomi manajerial pada dasarnya merupakan studi tentang suatu proses keputusan oleh manajemen perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu perekonomian. Ekonomi manajerial merupakan bidang studi yang penting dan sangat berguna karena memberikan dasar dalam mempelajari bidang studi lain dalam ilmu bisnis. Ekonomi manajerial adalah bagian dari cabang ilmu ekonomi yang dipergunakan oleh para pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Selain bertujuan memberikan kerangka kerja untuk mengambil keputusan, juga dipergunakan dalam menganalisis keputusan-keputusan yang pernah dilakukan. Nah, maka dari itu kelompok kami di sini akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian dari ekonomi manajerial, yang kedua mengenai sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial, yang ketiga mengenai teori perusahaan, dan yang keempat mengenai sifat dan fungsi keuntungan atau laba. Istilah ekonomi manajerial terdiri dari dua kata, yaitu ekonomi dan manajerial. Ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Dengan demikian, secara konseptual, hampir semua aktivitas manusia terkait dengan ekonomi, karena semua aktivitas manusia kebanyakan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Sedangkan manajerial merupakan kata sifat dari manajemen, yang berarti pengelolaan suatu dengan baik. Manajerial berarti bagaimana membuat proses keputusan dan menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Manajerial diartikan juga sebagai mencari solusi atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam perkembangannya, ekonomi manajerial didefinisikan sebagai penerapan teori ekonomi dan berbagai alat dalam ilmu pengambilan keputusan untuk memecahkan berbagai permasalahan manajerial di dalam suatu organisasi dengan cara yang paling efisien. Ruang lingkup ekonomi manajerial di sini terdapat 3. Yang pertama, keterkaitan ekonomi manajerial dengan teori ekonomi. Yang kedua, keterkaitan ekonomi manajerial dengan ilmu pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, keterkaitan ekonomi manajerial dengan ilmu administrasi bisnis. Yang pertama, mengenai keterkaitan ekonomi manajerial dengan teori ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekonomi teori berkaitan dengan hubungan antar variabel atau suatu kejadian ekonomi. Variabel inilah yang merupakan bagian penting dari suatu masalah yang akan dipecahkan. Teori ekonomi terdiri dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan sekaligus. Ekonomi makro mempelajari tentang output, konsumsi, investasi, tenaga kerja, dan harga secara keseluruhan atau agregat dalam sebuah perekonomian. Indikator kondisi ekonomi makro seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat bunga, dan tingkat permintaan agregat dapat membantu pengambilan keputusan manajerial yang tepat. Yang kedua, ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan bagian dari ekonomi yang membahas tentang masalah perilaku individual seperti perorangan, rumah tangga, dan perusahaan. Ekonomi mikro mempelajari tentang perilaku pelaku ekonomi sebagai pengambilan keputusan secara individual. Adapun variabel yang dipelajari adalah seperti penghasilan individu, biaya produksi, kepuasan laba, dan tabungan. Selanjutnya, yang kedua mengenai keterkaitan ekonomi manajerial dengan ilmu pengambilan keputusan.
Ilmu pengambilan keputusan menyediakan berbagai macam alat yang disediakan oleh matematika ekonomi dan ekonometri yang sangat berguna dalam penyusunan model serta estimasi keputusan dalam upaya mencapai tujuan dengan cara yang efisien. Nah, matematika ekonomi membantu pengambilan keputusan untuk menerjemahkan permasalahan manajerial dalam bentuk yang lebih sistematis dan sederhana, yaitu dalam bentuk persamaan matematika. Sedangkan ekonometri membantu dalam mengestimasikan model matematika yang telah disusun sehingga dapat dipergunakan untuk meramal. Yang ketiga, keterkaitan ekonomi manajerial dengan ilmu administrasi bisnis. Hubungan antara ekonomi manajerial dengan area fungsional ilmu administrasi bisnis menjadi latar belakang dalam pengambilan keputusan. Ilmu administrasi bisnis menyediakan analisis lingkungan bisnis dengan perusahaan yang beroperasi pada area fungsional dari ilmu akuntansi, keuangan, operasi, pemasaran, serta sumber daya manusia. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa ekonomi manajerial mengintegrasikan banyak ilmu seperti teori ekonomi, ilmu pengetahuan keputusan, dan ilmu administrasi bisnis dengan tujuan untuk membantu organisasi dalam upaya mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Selanjutnya mengenai sifat ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial disebut juga dengan ekonomi mikroterapan, yang dimana penerapan metode dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Ekonomi manajerial dapat mengembangkan prinsip ilmu yang tujuannya untuk meningkatkan keefektifan saat mengambil keputusan. Ekonomi manajerial dapat membantu para manajer dan mempengaruhi kinerja dan perilaku ekonomi manajerial. Selanjutnya, ekonomi manajerial dapat menggabungkan antara ilmu ekonomi dan pengambilan keputusan. Nah, seperti ilmu ekonomi yang diantaranya meliputi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sedangkan ilmu pengambilan keputusan yang diantaranya meliputi matematika ekonomi dan ekonometri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori perusahaan. Yang pertama, pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengorganisir sebagai sumber daya yang bertujuan memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Teori ekonomi perusahaan merupakan teori dasar bagaimana sebuah perusahaan berkooperasi. Teori ini didasari asumsi bahwa para manajer akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan dengan tunduk pada berbagai kendala yang ada. Adapun macam-macam perusahaan. Yang pertama yaitu perorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh seseorang individu. Yang kedua, persekutuan atau firma, ialah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Yang ketiga ialah perseroan terbatas atau koperasi, ialah perusahaan yang dimiliki pemilik saham. Selanjutnya ialah tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan secara umum ialah mencari dan memaksimumkan keuntungan atau laba. Sekalipun tujuan memaksimumkan keuntungan bukan merupakan prioritas, dengan memaksimumkan laba selama beroperasi, tujuan utama perusahaan untuk memaksimumkan nilai perusahaan akan tercapai. Nilai perusahaan merupakan nilai sekarang dari keuntungan perusahaan yang akan diperoleh selama perusahaan beroperasi. Selanjutnya ialah peran perusahaan dalam masyarakat. Satu hal penting dalam ekonomi manajerial terkait dengan saling hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Ekonomi manajerial dapat membantu memperjelas peran penting perusahaan dalam masyarakat dan menunjukkan cara untuk meningkatkan kegiatan perusahaan yang menguntungkan bagi masyarakat. Berikut peran penting perusahaan bagi masyarakat. Yang pertama, perusahaan memberi kontribusi kepada masyarakat dalam mengurangi pengangguran. Yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat dalam
memproduksi barang atau jasa. Yang ketiga, perusahaan mempunyai peran penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi dan distribusi. Yang keempat ialah perusahaan membantu dalam mencapai kesejahteraan memaksimumkan secara target. Selanjutnya ialah model dasar perusahaan. Perusahaan pada dasarnya adalah pelaku ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan perusahaan dipahami dalam konteks model ekonomi perusahaan. Model dasar ekonomi perusahaan diturunkan dari teori perusahaan. Menurut teori perusahaan, tujuan perusahaan diasumsikan memaksimumkan laba. Oleh karenanya, pemilik atau manajer perusahaan juga diasumsikan hanya berpikir untuk memaksimumkan laba jangka pendek. Selanjutnya ialah nilai perusahaan. Sesuai dengan teori perusahaan, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai. Untuk itu perlu diperjelas dahulu makna dari nilai. Dimaksud nilai dalam konteks ini adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan diterima di masa mendatang. Sedangkan yang dimaksud dengan arus kas sebenarnya adalah laba yang diterima perusahaan. Oleh karena itu, nilai perusahaan ini dapat dikatakan sebagai nilai sekarang atau present value atau PV dari laba yang diterima di masa mendatang. Besar nilai sekarang dari seluruh laba yang diharapkan pada masa yang akan datang dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya ada di PPT, di mana PV ialah nilai sekarang atau present value dari seluruh laba yang diharapkan akan diterima di masa yang akan datang. P pangkat T ialah laba yang diharapkan pada tahun ke-T. E kecil ialah diskonto. T ialah 1, 2, 3, titik-titik sampai ke N. Mengingat bahwa laba atau P adalah selisih antara penerima total atau TR dan biaya total TC, maka persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut. Rumusnya ada di PPT. Di mana TR ialah pendapatan total yang diterima pada tahun ke sampai N. TC ialah biaya total yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu pada tahun ke N. Selanjutnya ialah sifat keuntungan. Keuntungan suatu perusahaan memberikan signal penting bagi perusahaan mengenai realokasi sumber daya di masyarakat yang mencerminkan perubahan kemampuan konsumen dan permintaan pada suatu waktu. Keuntungan sering ditaksirkan karena total pendapatan berkurang dengan total biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan dapat berupa sejumlah biaya tunai yang digunakan untuk semua pembelian atau semua pembayaran yang terkait dengan operasi perusahaan. Biaya-biaya ini termasuk biaya upah dan gaji tenaga kerja. Untuk mendapatkan bahan, bunga, modal, sewa tanah dan bangunan, membeli peralatan dan lainnya sejumlah biaya tersebut. Biaya produksi atau biaya akuntansi atau biaya eksplisit. Keuntungan dihitung berdasarkan pengurangan antara total pendapatan dengan biaya eksplisit, disebut laba bisnis. Berbeda dengan laba ekonomi yang merupakan laba bisnis berkurang lagi dengan biaya implisit. Selanjutnya mengenai fungsi keuntungan. Yang pertama, keuntungan atau laba menjadi tanda adanya jumlah konsumen yang lebih banyak yang menginginkan produk perusahaan. Dengan kata lain, peningkatan permintaan atas produk akan meningkat, pendapatan perusahaan, dan akhirnya laba juga akan meningkat. Yang kedua, laba juga berfungsi sebagai insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output yang dihasilkan atau untuk masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Yang ketiga, laba berfungsi sebagai imbalan atas efisiensi yang lebih besar. Yang keempat, laba menjadi insentif bagi perusahaan untuk selalu meningkatkan efisiensi.